Ada nyanyiannya Pak Situhang. Makan minum tiada henti. Mada bakti nomor 282 itu. Mada bakti nomor 2. Tuhan yang bayari gitu. Oh, itu. Ya. Itu Mada bakti nomor 282 itu, Pak. Makan minum tiada henti. Ya, lanjut, Bu. Ya, jadi ada tadi pertanyaan Pak Adi. Kira-kira apa, roh apa yang membuat para guru kita semakin semangat? Ya mungkin satu dulu Pak, seperti roh dari perutusan Tuhan atau dengan keutamaan-keutamaan kita. Dan mungkin Pak, saya tidak munafik, karena ada harapan kami guru-guru, kalau seandainya nanti siap POP ini, sekolah semakin berkembang, atau ada juga penambahan gaji begitu Pak, saya tidak munafik Pak. Aduh, hebat ini, hebat ya. UUD, UUD. Ada Tuhan di sini mendengar. Ini UUD, ini UUD. Ya, jadi itu ini Suster, saya serahkan kepada Bapak Karto Pranginangin untuk memprestasikan hasil kerja kami, Suster. Terima kasih. Ya, selamat pagi kepada pengurus yayasan. Selamat pagi juga kepada narasumber yang tak henti-hentinya selalu mendukung kami, membantu kami dalam POP ini. Jadi di sini, Pak, sebelumnya volumenya Bu Suhukur dikecilkan dulu volumenya Bu Suhukur karena itu berdekatan. Biar nggak storing ya. Iya. Oke, udah. Oke. Jadi selamat pagi juga untuk suster dan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah dalam ruang virtual ini. Belum, Bu? Oh ini. Ya, jadi kami lanjut. Di sini kami sudah membuat naskah akademik kami. Jadi ada cover dan ada lembar pengesahan. Berikutnya ada kata pengantar, daftar isi. Di daftar isi ini ada kami buat urutannya. Yang pertama ada lembar pengesahan, kata pengantar, pendahuluan, baru latar belakang, tujuan, dan fungsi. Serta di bab 2 ada landasan, 2.1-nya, landasan yuridis, nilai inti dan keutamaan. Bab 3, relevansi nilai spiritualitas dan budaya. Di 3.1-nya, nilai-nilai inti yang dari Yayasan Don Bosco, yakni akal budi atau reasonable, agama, religion, ketiga kebaikan hati atau loving kindness. Dan yang 3.2 relevansi nilai budaya. 3.3 relevansi nilai inti Don Bosco dengan marga selima tutur siwaluh rakup sitelu dan Santo Fransiskus sebagai pelindung sekolah. Dan untuk bab 4 sinergi nilai inti Don Bosco, marga selima tutur siwaluh dan profil Pancasila. Di sini ada satu latar belakangnya yang berikut. Jadi mungkin di sini kami di footnote-nya belum paham membuatnya, Pak. Mungkin nanti Mas atau Bapak Heri bisa membantu, karena kami belum bisa membuat footnote-nya, catatan kakinya. Di berikutnya di 1.2 tujuan daripada naskah akademik ini, yang mana nanti akan menjadi acuan kami. Ada di sini sebanyak 4 menjadi tujuan. Apa maksud tujuan kami membuat naskah akademik ini?
dan di 1.3 ada di fungsi. Baru di landasan bab 2, yang pertama landasan yuridis, ada kami buat dari Permendikbud. Baru yang 2.2 nilai inti dan keutamaan. Dari sini kami ambil dari keutamaan Santun Don Bosco ada sebanyak 3, akal budi, agama, dan kebaikan hati. Keutamaan dari ini nilai inti, bukan nilai keutamaan. Nilai inti. Dan keutamaan dari Santo Fransiskus ada sebanyak keramahan, kelembutan, kemurahan hati, kerendahan hati, sampai dengan melayani. Dan ditilik dari sejarah, maka nilai keutamaan yang ada dari dahulu, yang pertama mendirikan sekolah ini ada sebanyak 3. Dan keutamaan dari hasil wawancara kami dengan kepala sekolah yang pertama, serta yang membangun sekolah awal ini, maka ada sebanyak 4. Baru di bab 3, merefleksikan nilai-nilai inti. Jadi di sini kami menjelaskan itu apa akal budi. Ya, kembali juga di footnote-nya mungkin belum pas, nanti mohon bantuan dari Pak Heri. Dan di titik 312 itu tentang agama, mungkin kurang banyak lagi kami menambahkan, mungkin literasinya masih sangat kurang. Dan 313 itu tentang kebaikan hati. Berikutnya tentang refleksi nilai budaya. Jadi di sini budaya yang kami angkat, yakni mergasi 5, tutur si waluh, rakut si telu. Itulah nilai yang kami ambil, yang mana setelah kami dalami, maka di sini inilah margali, ada marga di karo ada 5, tuturnya ada 8, rakutnya ada telu. Di sini ada anak beru, senina, dan kalimbubu. Jadi kalau anak beru itu dia yang selalu membantu, yang mengerjakan pekerjaan dalam sebuah pesta. Senina itu adalah sahabat, teman atau satu level dengan yang punya pesta. Kalimbubu itu adalah orang yang kita sembah, karena itulah kalimbubu dalam orang Karo. Jadi di sini nilai yang kami dapat dari mergas 5 tutur siwaluh rakut telu ini ada 3: jiwa kegotong royongan, jiwa sosial, dan tanggung jawab. Jadi perlu sini kami tambahkan bahwa kalau namanya anak beru itu, walaupun dia sudah punya pangkat yang tinggi, jika dia sebagai anak beru di pesta kita, maka dia wajib membantu atau harus menyelesaikan pekerjaan. Jadi di sini tidak ada mengatakan karena pangkat tinggi, dia selalu harus dipuji-puji atau dipuja. Tidak, harus dia menyelesaikan pekerjaan, karena itulah tugas daripada anak beru. Baru kami sinergikan dengan relevansi nilai inti Don Bosco dengan keutamaan mergasi 5, rakut telu, dan Santo Fransiskus. Jadi ini adalah nilai inti dari Don Bosco, ada 3. Jadi di sini ini semua yang di bawah ini sudah kami gabungkan. Mungkin ada kesalahan nanti penulisan Pak. Ini sudah kami gabungkan, ada nilai keutamaan Santo, ada nilai budaya, dan hasil wawancara dengan pertama atau pendiri atau kepala sekolah yang pertama. Jadi di sini kami sudah menggabungkan semua, tidak memilah-milah mana Santo dan mana hasil wawancara dan mana budaya. Mungkin nanti dikasih masukan Pak. Dan untuk di nilai inti akal budi, utamaannya tadi adalah salah satunya fleksibel, maka kami dari aspek ini adalah kognitif, ini afektif, dan ini psikomotoriknya. Kami buat ke samping dengan kompetensi dasar dan nilai indikator pencapaiannya. Jadi dari semua tadi nilai keutamaan, kami sudah membuat bagian-bagian yang sama, semua sampai dengan akhir. Ini nilai agama, ini nilai inti dari kebaikan hati. Baru sinergi nilai inti Don Bosco, keutamaan dan profil Pancasila. Ini pun kami masih menggabungkan di nilai utama, Pak. Kami menggabungkan semuanya
keutamaan-keutamaan yang ada, baik dari budaya, baik dari Santo ataupun hasil wawancara, dan kami gabungkan dengan karakter Pancasila. Inilah kami buat untuk naskah akademik kami. Mungkin masih jauh daripada sempurna, tapi itulah hasil kerja semua Bapak Ibu guru. Bukan kami hanya tim pengembang. Dulunya tim pengembang, jadi hanya sudah semua guru yang berpartisipasi. Apakah saya lanjut ke naskah kurikulumnya Pak, atau sampai di sini aja dulu? Kami kembalikan kepada moderator. Lanjut saja Pak. Lanjut ya, dulu. Pak. Lanjut dulu. Lanjut dulu Pak ya. Ya, Baik, kami supaya bisa membandingkan ya, Pak. membandingkan naskah akademik yang Ya. menjadi sumber kurikulum. Bentar ya Pak. Baik. Jadi untuk naskah kurikulum di sini ya ini pun sudah bekerja keras, tetapi pertama dulu kami minta maaf karena kami hanya masih bisa sampai di bab 5 Pak. Di bab 5. Jadi di sini kami buat kurikulum unggul SMP Santo Sapir 1 Kabanjahe berbasis nilai-nilai spiritualitas dan budaya. Di daftar isi ada bab 1 landasan kurikulumnya. Udah. Oh. Sudah masuk? Belum nampak Pak. Belum Oh, ada. maaf Bu. Maaf ya. Oke, oh ya. Naskah ya ini. Oke, jadi kami hanya bisa sampai saat ini sampai dengan bab 5. Jadi daftar isinya ada di bab 1 landasan kurikulum, spiritualitas, nilai inti Yayasan Santo Don Bosco, filosofis, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, nilai pendidikan karakter menurut Ki Hajar Dewantara, sosiologis, antropologis, sistem religi dan upacara keagamaan, kesenian, sistem kemasyarakatan dan organisasi sosial, iptek, psikologis, teori-teori belajar. Baru di bab 2 ada rumusan misi sekolah. Jadi di sini kami membuat misi ini setelah kami menggabungkan, setelah kami pahami apa nilai budaya, nilai keutamaan, profil Pancasila, dan visi misi yayasan, baru kami cetuskanlah apa misi kami. Baru di model kurikulum, di bab 4, ada tujuan pendidikan menurut Gereja Katolik, tujuan pendidikan nasional, tujuan pendidikan sekolah, dan tujuan pembelajaran di objektif nantinya di RPP. Baru di bab 5, struktural teladan, ada akal budi, agama, dan kebaikan hati. Jadi di sini, ini mungkin kami mengambil sedikit sejarah Don Bosco. Ini kami kemarin ambil dari SMP RK2, karena sama. Baru di nilai keutamaannya akal budi. Jadi ini masih sebenarnya sama dengan isi daripada naskah akademik, baik di agama, cinta kasih. Baru di filosofisnya 121 pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ya mungkin belum banyak atau masih kurang mungkin kata-kata atau kalimat pendukungnya. Baru di berikutnya ada nilai pendidikan karakter menurut Ki Hajar Dewantara. 1.3 sosiologis dan antropologis. Yang pertama, sistem religi dan upacara keagamaan. Kedua, kesenian. Ketiga, kemasyarakatan, organisasi sosial. Baru ipteks. Psikologis, inilah menurut teori-teori tadi. Dari di sini mungkin belum pas, ada behavioristik, ada lagi kami buat sini kelebihan dan kekurangannya. Begitu juga dengan kognitif, konstruktivisme, tapi semua teori-teori ini
sumber kami hanya internet. Kalau buku sampai saat ini belum kami temukan, jadi kami akan sembari mencari, tapi sebelumnya kami ambil dari internet. Baru teori belajar humanistik. Ya, nanti diingatkan Pak Heri untuk memberi buku kurikulum ya Pak. Nanti akan dikirim ke kolom chat. Oh, ya Pak, ya Mas, makasih Mas. Ya. Baru ada teori belajar neuroscience. Ini rumusan misi sekolah. Pertama kami angkat dulu budaya lokal tadi yang ada nilai keutamaannya, bukan nilai, keutamaan, bukan nilai, keutamaan. Baru kami hubungkan dengan nilai inti Don Bosco, baru profil Pancasila, ini visi misi yayasan, baru kami cetuskanlah misi kami, yakni menciptakan generasi muda yang beriman, penuh cinta kasih, berbudaya, disiplin, dan bernalar kritis menuju Indonesia emas. Dari visi kami buat misi ada sebanyak 6, mengembangkan penghayatan iman dan rasa syukur atas kebaikan dan cinta kasih Tuhan, menerapkan pendidikan yang penuh belas kasih, melestarikan budaya daerah dalam adat istiadat, menghasilkan peserta didik yang berdisiplin tinggi, mengembangkan lingkungan sekolah yang asri, mewujudkan peserta didik yang bernalar kritis menuju Indonesia emas. Baru di model kurikulum, sini kami hanya buat tujuan, jadi mungkin ini belum pas, mungkin mohon nanti masukannya Pak dan Bruder. Baru di bab 4, tujuan. Di sini pertama tujuan pendidikan dalam gereja Katolik. Ya, sangat singkat sekali, mungkin masih kurang. Baru tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan sekolah. Jadi setelah kami dapat visi dan misi, maka ini ada 8 yang akan kami buat menjadi tujuan sekolah di SMP Santo Sapirus I Kabanjahe. Baru tujuan pembelajaran di sini, kami sudah memilah-milah antara mata pelajaran agama, nilai intinya tadi adalah akal budi, utamaannya. Di sini keutamaan ini kami nggak memilah, semuanya kami samakan. Tadi ada sebanyak 17 utamaan, gabungan antara budaya, santo, dan hasil wawancara dengan kepala sekolah yang pertama di sekolah kita ini. Jadi di sini inilah kami buat sebagai tujuan daripada agama dengan melibatkan atau memasukkan profil Pancasila. Kalau di PKN, kami sudah membuat mungkin ada sebanyak 4, begitulah kami buat sampai di bawah. Bahasa Indonesia ada 5, matematika ada 5, sampai dengan bidang studi, semua bidang studi, sampai dengan UKS. Baru di bab 5, struktur teladan. Di sini kami dengan core value 3, akal budi, agama, dan kebaikan hati. Utamaan dari akal budi, ini budaya, dan profil Pancasilanya ada 6, baru inilah menjadi SKL sesuai dengan Permendikbud nomor 20 tahun 2016. Baru di akal di 5151 ini sudah melalui, ini adalah keutamaan fleksibel, maka budayanya ada 2, profil Pancasila, maka untuk nilai kognitif, afektif, dan psikomotoriknya kami buat ada KD dan ada indikator. Jadi semua tadi ada sebanyak 17 keutamaan, kami buat masing-masing indikatornya dan kompetensi dasarnya. Ya, sampai di situ masih hasil kerja kami pada para narasumber. Ya, mohon masukannya, mungkin di mana kurang pas, kami sangat menerima masukan. Ya, terima kasih. Kami kembalikan kepada moderator, kepada Suster. Terima kasih Pak Karto. Kami kembalikan ke Pak Hendi atau Pak Heri untuk memberikan tanggapan maupun masukan. Ya, terima kasih. Terima kasih, Suster.
Luar biasa, Bu. Lagi-lagi kita semua bahagia ya dengan cerita-cerita hari ini. Bu Syukur, Pak Karto telah melibatkan guru-guru, dan nanti kami akan membuat kejutan juga, ya, kejutan juga nanti akhir untuk kado Natal kita semua, supaya bisa dapat tidur nyenyak setelah kita menyelesaikan ini semua, Bapak. Lalu yang perlu mendapatkan catatan adalah untuk tadi ya, Marga Silima, Tutur Siwalu, Prakut Sitelu, itu dinarasikan ya Pak. Dinarasikan dan diberi keterangan dari mana sumbernya, supaya kearifan-kearifan lokal ini juga bisa kita pelajari. Maksudnya kami yang Jawa, kami yang ada di Jawa, yang ada di Kalimantan, yang ada di manapun dengan berbagai macam latar belakang bisa belajar pula dan diberi translate atau terjemahan dari nilai-nilai, dari keutamaan kearifan-kearifan itu, ya, diberi translate bahasa Indonesia supaya kearifan-kearifan itu juga bisa kita rasakan bersama. Itu. Lalu untuk catatannya adalah bagaimana tadi yang naskah akademik menjadi naskah kurikulum, bukan serta-merta di copy paste begitu ya Pak, dipindahkan begitu. Akan tetapi landasan-landasan yang ada di naskah akademik kita tukikkan, kita pertajam dalam bahasa pendidikan di naskah kurikulum. Karena fokus naskah kurikulum itu akan menghantar kita pada mau dibawa kemana, apa yang diajarkan, dan bagaimana dengan strategi dan teknik-teknik tertentu untuk mengimplementasikan nilai dan keutamaan-keutamaan dari naskah akademik. Ya, langsung kita kerucutkan ke bahasa pendidikan di naskah kurikulum kita. Jadi semua nanti akan ada bayangan. Begitu saja. Lalu tempo lalu saya buka WA-nya ya. Kami sempat berdiskusi tentang ini Bapak, nilai Don Bosco yang cinta penuh kebaikan gitu ya. Loving kindness itu ya. Cinta penuh kebaikan hati. Ya, itu ada cintanya Pak. Karena sumbernya dari kamus Salesian itu kan amore volesa. Ya, saya tanya sama pakarnya linguistik secara pribadi, tanya karena itu kemarin PR kami untuk memberi sesuatu, untuk mempertegas sesuatu bagi nilai Don Bosco ini. Itu ya. Ini saya tanya sama dua orang, namanya Romo Wahyu Rusmana dan Romo Palma. Itu dua-duanya sempat mengenyam pendidikan di Italia. Yang Romo Wahyu itu saat ini masih sekolah misiologi di sana. Ini saya tanya sama Romo Wahyu, lalu dijawab amore vole dasarnya, tetapi untuk amore vole itu ya. Amore vole menjadi dasarnya, tetapi untuk kajiannya nanti silahkan tanya Romo Palma yang sekolah di Salesian. Dan ini jawabannya. Aku membuka ini, saya terjemahkan langsung ya. Aku membuka kamus bahasa Itali. Artinya amore volesa, sifat atau sikap yang baik dan penuh kasih sayang. Penuh kasih, amore vole itu penuh kasih, cinta yang penuh kasih. Diakhiri dengan esa, menjadi kata benda. Sifat cinta penuh kasih, ada unsur-unsur kehendak di sana. Terus ini dari websitenya Don Bosco Salesian. Amore volesa digambarkan secara metodologis dasar adalah prinsip cinta kasih, membangun kepercayaan diri, dan persahabatan melalui sikap sulit untuk dekat dengan maaf ini ada salah ketik ini.
persahabatan melalui sikap untuk dekat dengan orang-orang muda sepanjang hidup mereka. Jadi amore volesa atau cinta yang penuh kebaikan hati itu, kebaikan itu adalah prinsip-prinsip dasar cinta kasih, membangun kepercayaan, maksud saya kepercayaan diri, dan persahabatan melalui sikap untuk dekat dengan orang-orang muda sepanjang hidup mereka. Amore volesa adalah kebaikan hati yang simpatik, setiap hari, afektif, dan efektif dalam menginginkan kebaikan bagi orang muda. Don Bosco merekomendasikan agar para pendidik berperan sebagai ayah yang penuh kasih, berbicara, melayani sebagai panduan dalam segala kemungkinan, dan memberikan nasihat dengan benar dengan penuh kasih. Ya, itu yang tadi Bapak bilang tentang kebaikan hati, ternyata tidak lebih dalam dari kebaikan hati untuk menerjemahkan amore volesa yang tidak bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Lalu dibantu oleh Romo siapa kemarin? Romo Pras ya, Romo Pras untuk menerjemahkan ini dalam cinta yang penuh kebaikan. Gitu. Jadi kita konsisten ya. Jadi saya membantu dari saya hanya mengkompilasi, mencari-cari ini supaya bisa match dengan apa yang Suster Parmina bayangkan, Pak Sitohang bayangkan, Suster Margaret dan teman-teman penyusun buku tentang Don Bosconian, apa Bosconian gitu ya. Begitu. Tapi nampaknya memang perlu kita gali bersama-sama. Masih dalam PR Suster Parmina dan timnya. Begitu ya, Suster ya. Ya, terima kasih Mas. Ya Mas Hendy ya, makasih ya. Ya, sama-sama. Terima kasih Mas Hendy. Kita lanjutkan kepada Pak Heri. Nah, saya masih ngedit itu. Saya sekalian ya, tadi permintaan Pak Karto tadi yang membuat footnote dan citasi. Sekalian saya jelaskan ya. Saya memakai contoh yang punyanya Suster Ratnawati tadi ya. Saya pakai contoh, kebetulan sudah saya edit sedikit. Ini di atas kata nama akademiknya dihapus saja. Terus formatnya saya buat seperti ini, Suster. Ini nanti bisa dilihat. Ini dari view, kemudian navigation pane, ini bisa kelihatan. Landasan spiritualitas, filosofisnya, gitu. Terus saya mau masuk ke filosofis itu ada Ki Hajar Dewantara tadi. Ini kutipan, tetapi ini kopas. Maaf, saya harus mengatakan ini copy paste dari sumber entah dari mana. Kelihatan, soalnya saya akan tunjukkan perbedaannya ya. Kelihatan kalau ini soft file, saya akan share yang punya ini. Ini kurikulumnya Pangudi Luhur. Kalau membuat cover bebas saja, Suster, teman-teman semuanya. Kami juga bikin covernya hitam. Terus ini malah logonya Pangudi Luhur nggak ada ini. Pengantar. Nah, sebentar saya tunjukkan citasi. Bentar. Nah ini. Kelihatan ya, Pak, Suster semuanya. Kita fokus di citasi.
Ini kalau diklik berubah warna dan ini ada tanda panah ke bawah. Kalau diklik kita bisa milih edit source misalkan. Nah ini sumbernya jelas. Ini sumbernya dari jurnal artikel. Ini kelihatan. Pengarangnya, kalau mau ngisi pengarang, klik di edit, diisikan di sini. Last name, first name, middle name. Terus kemudian title, judulnya, jurnalnya namanya apa, tuliskan di situ. Jadi kelihatan ya Pak ya. Terus saya akan coba kembali ke file yang tadi. Saya kembali ke file yang tadi. Ini misalkan ini ya. Misalkan misalkan begini deh. Kita fokus di ini, di paragraf ini misalkan. Misal ya, misal judul bukunya adalah Ki Hajar Dewantara dalam Pendidikan Indonesia. Misal, ini judulnya, kemudian penerbitnya, penerbit Don Bosco Publisher. Kotanya misalkan Medan. Kemudian tahun terbit 2019. Misalkan datanya seperti ini. Dan ini ada halaman bukunya, oke. Atau judul Ki Hajar penerbit ini pengarang. Pengarangnya saya ambilkan ini. Ini orang Taman Siswa ini, Ki Suratman ini. Kalau tidak salah. Judul bukunya ini, kemudian pengarangnya atau penulisnya, penerbitnya Don Bosco Publisher, kotanya Medan, tahun terbitnya 2019. Misalkan seperti itu. Nah, sekarang kita akan membuat citasi. Karena ini belum pernah dibuat citasinya. Kemudian kita klik reference, manage source, kemudian new. Nah, pilih di sini book. Kalau jurnal, artikel dari jurnal, ya pilih yang ini. Kalau hasil laporan, pilih report. Kemudian kalau dari website, pilih website. Ini akan berbeda-beda. Cara penulisannya, cara penulisan ini mempergunakan standar ini. Suster Bapak Ibu, apa? Apa ini? Ini standar-standar penulisan. Nah, kita biasa mempergunakan apa? Settingan awalnya juga apa? Itu ya. Apa dia? Apa? Ya, apa? Apa, Jal? Apa coba? Manage source, kemudian new ya tadi ya, new. Pengarangnya Ki Suratman kan. Ini book, pilih book. Kemudian pengarangnya klik edit. First name Ki, last name Suratman. Gitu ya. Kemudian add. Oke. Judulnya Ki Hajar Dewantara dalam Pendidikan Indonesia. Saya perbesar nggak bisa. Tahun terbitnya 2019, percetak city-nya Medan. Oh, city di Medan sekarang ya. Publisher-nya Don Bosco Publisher. Terus kalau mau melihat yang komplit bisa diklik ini. Ini bisa editornya siapa, volumenya berapa, tapi
Bagian yang merah-merah inilah yang paling penting. Yang lain nggak diisi juga tidak apa-apa. Misalkan state provinsi Sumatera Utara. Oke, saya klik oke, maka di sini akan ada Suratman Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan. Saya klik close, baru kemudian kita taruh di bagian akhir kalimat kutipan tersebut. Kemudian klik reference, tetap di reference, insert citation, ini ada Suratman Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan Indonesia. Klik di sini, klik. Nah, ini sudah masuk. Beda kan? Edit source. Ini ada bisa diedit, kemudian bisa diedit, edit citation halamannya 12. Nah, di sini page-nya tulis 12 misalkan. Oke, ini nambah di sini. Page-nya 12. Sehingga yang ini, nah saya tidak tahu ini bukunya pasti pengarangnya Ki Suratman ini. Terus kemudian judul bukunya apa enggak tahu, karena di bawah di daftar pustaka ini juga tidak ada ya, Suster. Terus kemudian ini tadi saya kembali ke sini ya. Ini Ki Suratman. Nah, terus untungnya apa sih kalau kita secara otomatis membuat ini, nampaknya agak repot, tetapi tidak repot. Saya buat daftar pustaka ya. Nanti akan secara otomatis. Oke, ini saya hapus. Saya memberi contoh biar kelihatan ya di sini. Klik bibliografi. Kemudian klik ini bibliografi, klik. Nih, sudah muncul, tinggal ganti daftar pustaka. Ininya ditengahkan misalnya. Ini muncul karena di sini saya ada ini. Contohnya ada 3 ini kan. Maka 3 ini walaupun di master listnya ini ada banyak, tetapi di current listnya ini ada 3. Maka yang muncul 3 pasti. Nah ini 1, 2, 3. Ada 3. Biasanya daftar pustaka itu 1 spasi. Kita atur spasinya ini menjadi single. Oke, nah begini. Karena ini mungkin dulu waktu itu saya memberi contoh citasi ya, contoh membuat citasi. Nah ini ada Suparman toh, ada Hatkins gitu kan. Tapi kalau ini saya hapus, kemudian yang ini juga saya hapus. Kemudian saya update, hanya klik update ini, masih ada. Oh berarti di sini manage source-nya saya rubah. Kemudian saya update. Nah, tinggal 1 kan. Ini dirubah paragraf spasinya single. Oke, jadi begitu ya Pak Suster, Bapak Ibu semuanya. Ini terima kasih. Ya, nanti di googling itu banyak kok Pak di Google. Ini lebih mudah nanti. Terus kemudian mempergunakan ini dari view, kita melihat ada navigation pane. Ini fungsinya apa sih? Fungsinya ya agar lebih mudah kita ke sub pokok bahasan, dan juga ini perhatikan, saya akan membuat daftar isi. Tadi ada banyak daftar isi yang belum ada halamannya dan sebagainya, pasti buatnya manual. Saya akan coba tunjukkan, kalau sudah ada navigation pane ini, itu membuatnya dari ini, dari styles ini.
Heading 1, heading 2, heading 3, dan seterusnya. Kita akan membuat, kalau sudah seperti ini akan lebih mudah, table of contents, contents. Nah, ini kan keluar daftar isinya. Landasan kurikulum, spiritualitas, filosofis. Ini tadi saya masukkan kan. Mau masuk ke sini, ke daftar pustaka, tekan kontrol, kemudian klik. Ini masuk di sini, saya hapus ya. Saya hapus. Terus saya masuk di ini. Ini tadi daftar pustaka saya hapus, sekarang saya update, pasti hilang lah. Daftar pustaka itu hilang dengan sendirinya. Sudah. Ini tulis daftar pustaka. Lihat di navigation pane ini kata judul daftar pustaka tidak masuk. Maka daftar pustaka ini adalah heading 1, saya klik heading 1. Enggak keluar. Oh, salah masuknya. Masuknya salah. Bentar. Ya, sah. Lah kan saya tulis dulu daftar isi, daftar pustaka toh, daftar isi. Daftar isi ini heading 1. Muncul ya di sini ya. Nah, baru kemudian tulis, reference, table of contents, contents. Nah, ini sudah masuk semua, suster Bapak Ibu. Kelihatan ya, kata contents-nya ini dihapus. Jadi untuk daftar isi, daftar pustaka, jika kita sudah memanfaatkan MS Word ini dengan fasilitas yang ada kita manfaatkan, kita nggak usah susah-susah untuk mikirin daftar isi, daftar pustaka, dan sebagainya. Begitu kira-kira Pak Karto, suster, dan teman-teman semuanya. Terima itu kasih ya. Pak. Ya, sama-sama. Tapi itu ke laptop saya masih Windows 7 2000. Pak, Bapak besok saya tunjukin laptop saya yang dulu ya, Pak Adi itu ketawa-ketawa Pak. Ketawa-tawa. Saya pakai netbook Axio Intel Atom. Windows-nya Windows 7 juga. Oh gitu. Oh. Ya, terus laptop itu saya bisa pakai untuk edit video, untuk ngerjakan SPSS, untuk desain grafis. Itu saya bisa pakai semuanya, Pak. Oh. Ya. Ya. Besok kalau FGD saya tunjukin deh, saya bawa laptop ungu, laptop saya ungu. Tuh Pak Adi ketawa-ketawa terus tuh Pak. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, oke, sama-sama Pak Karto. Demikian dari saya, Suster Tordia. Terima kasih. Terima kasih Pak Heri yang sudah memberikan masukan yang luar biasa dan pelajaran untuk kami. Kita lanjutkan ya Pak ke sekolah berikutnya ya Pak. Ya. Itu Kita Pak Adi mau open mic. Oh ya. Sebelum doa, sebelum doa malaikat Tuhan. Oh ya. Ya, nanti kita langsung doa malaikat Tuhan baru sekolah berikutnya. Nanti kita agak molor sedikit nggak apa-apa ya. Ya, nanti molor sedikit nggak apa-apa karena ya nggak apa-apa ya Suster Cordia. Iya Pak, ya. Ya. Terus ya. Suaranya. Saking bahagianya kita semua. Mari Pak Adi. Baik, Suster, Ibu Bapak, yang jelas apa yang disampaikan Pak Heri itu berkaitan dengan tugas kita. Tugas kita itu memang tugas berat, tetapi bagi saya ini tugas membahagiakan. Jadi membahagiakan karena kita melihat tujuan akhirnya, apa yang akan kita dapat di akhir kita bisa membayangkan. Tetapi apa yang disampaikan Pak Heri, jangan lupa bahwa kita itu semua yang ada di sini adalah akademisi, praktisi akademisi, setidaknya kita adalah pendidik, pengajar. Maka apapun yang menjadi tulisan kita harus bersifat akademis, ilmiah, ditunjukkan dengan literatur, sumbernya jelas, banyak, penulisan, citasi, footnote, kita perhatikan formatnya,
kita banyak belajar, kita memang harus memperhatikan hal demikian supaya kita diringankan dengan teknologi itu, kita diringankan, dan itu tugas melekat kita bahwa kita berangkat dari esensi isinya, kemudian teknologi mendukung apa yang kita tulis. Jadi apa yang disampaikan Pak Heri saya mendukung, lalu ini yang memang tugas kita supaya kita lebih smooth saja ketika kita melakukan pekerjaan-pekerjaan ini, terutama dalam menulis dan Ustaz, Ibu Bapak, terima kasih. Baik, kita doa Angelus, Pak Adi. Adi dipimpin doa Angelus, Pak. Oh, lagi kok terpental. Saya aja Mas, Bapak. Ya. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan. Malaikat mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Terjadilah padaku menurut perkataan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda telah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Maaf Suster, tadi tidak bisa unmute. Gak apa-apa Pak Adi. Kita lanjutkan ke SMP Santo Saperius 2 Kabanjahe. Kepada Ibu Purman kami persilahkan. Sini Pak SK sebentar. Kenapa ini? Izin share. Ya, selamat siang. Terima kasih Suster Cordia. Siang Ibu. Dan juga pengurus yayasan dan juga para narasumber kami yang selalu setia mendampingi kami dan juga Bapak dan Ibu beserta instruktur semuanya. Horas maju-maju untuk kita semua. Horas maju-maju Bu. Luar biasa semangat Bu Purman. Pak Endi dan juga Pak Heri, sedikit saya cerita ini tentang kerja kami. Kami sudah berusaha untuk mengerjakannya dengan tim dan juga ibu guru-guru dan Bapak dan Ibu guru. Tetapi setelah semakin
banyak saya mengikuti, baik itu live yang ada di YouTube dan juga setelah kita masing-masing menampilkan hasil kerja kita masing-masing, maka kami mengaku semakin banyak kekurangan-kekurangan kami, semakin banyak yang harus disempurnakan. Tapi walaupun demikian, ya kami berusaha untuk menampilkan apa yang sudah kami kerjakan untuk sama-sama kita untuk memperbaikinya. Jadi saya izin share. Ya Bu, nggak apa-apa Bu, kami sudah terpukau sejak awal karena Ibu sudah live in di rumah Siwaluh Jabu. Itu sudah membuat kami terpukau Ibu. Sudah ingat ya, sebelum Jabu. Ya, terima kasih. Jadi inilah naskah akademik yang kami buat. Ini lembaran pertamanya. Kemudian inilah tim penyusun kami, tim pengembang kurikulum dan anggota, termasuk guru-guru semuanya terlibat di dalamnya. Kemudian inilah kami, guru-guru SMP Santo Sapirus II Kabanjahe. Nah, ini visi dan misi sekolah kita. Kemudian itu visi yang baru apa lama Bu? Ya Pak Hendi. Itu visi misi yang Ibu temukan gagas awal atau yang baru setelah POP ini Bu? Ini awal dan setelah POP, setelah kami gali, Pak Hendi, ini masih tetap sejalan dengan nilai-nilai yang kami gali. Ya, sudah direfleksikan ulang berarti ya? Sudah direfleksikan ulang, Pak Betul. Hendi. Selamat Ibu. Kemudian ini kata pengantar, tidak perlu saya baca lagi. Kemudian daftar isi, kata bab 1 pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan fungsi. Kemudian bab 2 terdiri dari landasan-landasan. Kemudian bab 3 sejarah sekolah. Nah, di sini seperti yang disampaikan Pak Heri, mungkin nanti kami juga minta masukan ini, apakah masih perlu nanti dimasukkan pemetaan sekolah dan personalia ini, karena mungkin sekolah juga akan mengalami perkembangan. Kemudian bab 4 itu terdiri dari penggalian nilai-nilai Santo Yohanes Bosco dan Santo Saverius yang menghasilkan nilai inti sekolah. Kemudian bab 5 itu penggalian nilai budaya lokal, pengertian budaya, rumah adat Siwaluh Jabu, nilai budaya rumah adat Siwaluh Jabu, profil Pancasila, dan relevansi nilai spiritualitas, budaya, dan profil pelajar Pancasila. Kemudian dilanjutkan dengan implementasi nilai inti sekolah, budaya, dan profil Pancasila. Kemudian 57, pembudayaan nilai inti di SMP Santo Saverius II Kabanjahe. Kemudian kesimpulan dan saran. Nah, inilah pendahuluan yang kami buat, terdiri dari latar belakang yang berisi bahwa pendidikan, keberhasilan pendidikan itu tidak hanya dari segi kognitif, tetapi perlu penanaman nilai-nilai, baik itu spiritual dan nilai budaya. Kemudian rumusan masalah seperti yang sudah kami sampaikan pada FGD sebelumnya dan sewaktu kita diskusi, bahwa kami berangkat dari beberapa rumusan masalah, yaitu pemberian angket kepada siswa dan orang tua, dan setelah itu kami mendapatkan apa yang harus dilakukan oleh sekolah kami dan apa yang menjadi kelebihan dari sekolah SMP Santo Sapirus II. Ini tidak perlu saya baca lagi karena sudah kita bahas sebelumnya.
Nah, jadi ini batasan masalah kami, masalah yang ditemukan bahwa ini hari itu juga sudah disampaikan bahwa di sekolah kita masih penting penanaman kejujuran, kemudian pengembangan karakter siswa, dan memajukan pengembangan nilai-nilai budaya. Nah, ini tujuan penyusunan naskah akademik dan fungsinya. Nah, kemudian landasan kurikulum ini kami buat peraturan-peraturan tentang pendidikan. Kemudian landasan spiritualnya yang menjadi pijakan kami itu dari nilai keutamaan, yaitu kepekaan akan Tuhan, hormat, empati, jujur, optimisme, pengampunan dan belas kasih, peduli dan terbuka. Kemudian landasan filosofisnya ini yang kamu buat. Nah, ini kami dari beberapa landasan filosofisnya, ini dari beberapa tokoh pendidikan nasional. Termasuk juga Ki Hajar Dewantara dan tokoh pendidikan lokal William Iskandar. Landasan sosiologis antropologisnya nah, ini landasan sosiologis antropologisnya, ini juga kami berangkat dari teori unsur budaya yang dikembangkan oleh Profesor Dr. Kunjara Ningrat, yaitu kami memasukkan semuanya, yaitu unsur bahasa, pengetahuan, organisasi sosial, unsur-unsur budaya berupa peralatan hidup. Nah, dalam peralatan hidup ini, mengingat dataran tinggi Karo yang sangat subur, cocok untuk jenis tanaman hortikultura, buah-buahan, sayur-sayuran, dan bunga-bungaan. Di samping itu juga ditemukan berbagai jenis tumbuhan yang bisa dimanfaatkan untuk bahan-bahan obat-obatan seperti minyak karo, param, dan lain sebagainya. Nah, dan masyarakat Karo juga memiliki keahlian untuk meramu obat-obatan ini. Kemudian unsur budaya berupa ekonomi, ini juga masyarakat Karo mempunyai mata pencaharian dari sektor pertanian dengan menanam tanaman hortikultura dan juga tanaman perkebunan lainnya seperti kopi, tembakau, cengkeh, dan vanili. Dikarenakan warga sekolah sebagian besar orang tuanya bermata pencaharian sebagai petani, maka dalam pembelajaran juga kita kembangkan tentang pertanian. Kemudian dari unsur religi, ini di SMP Santo Xaverius II memiliki warga yang berbeda agama, mayoritas warga beragama Protestan yang diikuti oleh agama Katolik dan Islam. Sebagai sekolah Katolik, SMP Santo Xaverius II Kabanjahe mewajibkan seluruh warga sekolah untuk mengikuti aturan secara Katolik, sekalipun warga sekolah memiliki agama yang berbeda. Kemudian unsur budaya, kesenian, ini di warga SMP Santo Xaverius II terdiri dari beberapa jenis suku, Karo mayoritas, Batak Toba, Mandailing, Simalungun, dan Nias. Untuk mengembangkan budaya lokal, maka diadakan kegiatan ekstra, ini nanti seperti seni tari, seni musik, dan seni bela diri, dan juga ini dikembangkan dalam pelajaran seni budaya dan PJOK. Kemudian landasan ipteknya, ini begitu pentingnya iptek dalam pengembangan kurikulum, maka di SMP Santo Xaverius II dengan keterbatasannya, ini juga mendukung laboratorium komputer, laboratorium IPA, penyediaan Infokus dalam
pembelajaran juga penyediaan WiFi. Kemudian landasan psikologisnya ini dia. Nah, dalam landasan fisiologis ini kami memasukkan teori-teori pendidikan, teori kognitif, teori behaviorisme, teori konstruktisme. Nah, jadi di bab 3 kami masuk ke dalam sejarah sekolah. Nah, ini sejarah berdirinya SMP Santo Saperius II. Ini juga sudah kami sampaikan pada pertemuan kita sebelumnya. Ini tadi yang saya sampaikan, apakah masih ini diperlukan data-data pemetaan sekolah dan data personalia. Nah, kemudian di bab 4 kami sampai kepada penggalian nilai inti sekolah. Yang pertama kami gali yaitu nilai inti pelindung yayasan yaitu Santo Yohanes Don Bosco. Di sini ada kami kisah dari Don Bosco, mulai dari kecil sampai akhir hayatnya. Ya, jadi dari kisah-kisah Don Bosco ini nanti kami menemukan beberapa nilai, termasuk itu nilai akal budi dari cerita, dari beberapa cerita. Di sini ada ceritanya tentang sepulang dari pertunjukan sirkus, Yohanes mulai meniru atraksi-atraksi yang ditampilkan, walaupun awalnya ia gagal, tergelincir, jatuh dan badannya memar, tetapi tekadnya kuat, ya pantang menyerah sebab pikirnya jika mereka dapat melakukannya, mengapa aku tidak? Jadi di sini ini menjadi nilai reason atau akal budi kami buat. Kemudian nilai religion, nilai agamanya di sini ada kasihanilah satu sama lain seperti saudaramu. Berbuatlah baik kepada semua orang dan janganlah berbuat jahat kepada siapapun. Ini menjadi salah satu nilai religi. Kemudian kebaikan hati. Melihat begitu banyaknya anak dari usia 12 hingga 18 tahun, semuanya dalam keadaan sehat, kuat, cerdas, digigit serangga. Ini dicerita di penjara. Kemudian Yohanes Bosco mengarahkan mereka untuk menjadi baik. Ini adalah salah satu kebaikan hati. Kemudian nilai inti pelindung sekolah Saperius. Ini dia beberapa kisah Saperius. Kemudian ini nilai keutamaannya yang kami dapatkan: bekerja keras, tidak pernah takut untuk berbeda pendapat, mencintai kelemah lembutan, dan seterusnya. Nah, kemudian nilai inti sekolah ini yang seperti yang sudah disepakati itu ada 3, akal budi, agama, dan kebaikan hati. Nah, dan inilah keutamaan-keutamaannya. Kemudian bab 5, penggalian nilai budaya lokal. Ini kami mulai dari pengertian budaya, kemudian rumah adat Siwalujabu. Nah, ini juga sudah kami sampaikan pada pertemuan kita sebelumnya.
Nah, jadi nilai budaya rumah adat Siwalu Jabu itu terlihat dari lambang-lambang yang terdapat di rumah Walu Siwalu Jabu seperti ser-ser si gembal. Nah, itu nilai budayanya adalah musyawarah dan ini bisa diimplementasikan di dalam sekolah. Contohnya itu guru-guru mengadakan rapat mingguan, bulanan, dan semesteran. Kemudian ada lambang kite-kite perkis. Nah, ini melambangkan nilai budayanya gotong royong. Gotong royong itu bisa diterapkan di sekolah, termasuk itu membersihkan lingkungan sekolah dan sesekali itu bergotong royong juga membersihkan lingkungan di luar lingkungan sekolah. Kemudian ada Tupak Sala 55, Taruk-Taruk, ini melambangkan nilai budayanya kekeluargaan. Ini kunjungan sosial yang dilakukan oleh guru-guru juga ada dilakukan oleh siswa. Dan ini nanti akan menjadi program kami nanti, ini juga akan mengadakan kunjungan ke panti asuhan. Kemudian Bindu Matagu, ini kejujuran. Nah, ini juga diterapkan di sekolah, jujur saat ujian, mengerjakan tugas dan menyampaikan informasi apa adanya dan yang sebenarnya. Kemudian Tangga Ture dan Bulan Laba, ini melambangkan kedisiplinan, ini menaati tata tertib sekolah. Kemudian Tanduk Kerbau, Pintu Laba, ini nilai budayanya norma atau peraturan. Ini menaati segala peraturan yang ada di sekolah. Kemudian Mata-mata Lembu, Ser-ser Segembal, Pengerat Tapak Raja Sulaman. Ini nilai budayanya religius. Ini dilakukan dengan renungan Injil setiap hari. Nah, ini kemudian profil pelajar Pancasila ada 6. Yang pertama itu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Maka ini beberapa hal yang sudah kami lakukan untuk membentuk siswa yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini dalam pemberian materi pelajaran agama, melatih keikhlasan dengan membantu orang lain. Ibu Forman, boleh kita persingkat ya, Mas? Langsung ya, naskah kurikulum. Terima kasih, Suster. Ada sekolah lagi. Ya. Jadi ini inilah yang setiap profil Pancasila kami realitakan di sekolah dan apa yang kami harapkan outputnya. Nah, kemudian ini kami relevansikan nilai spiritual, budaya, dan profil Pancasila. Nah, ini implementasi nilai inti, budaya, dan profil pelajar Pancasila di sekolah. Ini kami relevansikan nilai inti, keutamaan, kemudian kami gambarkan dan kami sinergikan dengan karakter profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian ada juga kami buat di sini pembudayaan nilai-nilai di SMP Santo Sapirus II. Yang pertama dengan membuat tata tertib kegiatan belajar, tata tertib kehadiran, pakaian, dan seterusnya. Nah, kemudian ini satu menjadi program buat kami, ini membuat refleksi diri siswa. Jadi di SMP Santo Sapirus II kami sudah membuat setiap siswa memiliki buku refleksi untuk merefleksi dirinya di dalam 1 minggu, kemudian kebaikan dan kekurangannya dituliskan, kemudian sekali seminggu dilaporkan kepada orang tua dan ditandatangani, kemudian wali kelas juga mempelajarinya, kemudian diadakan pembimbingan, kemudian pembiasaan 5S dan 5R. Nah, ini mungkin sudah masing-masing kita mengetahui 5S dan 5R ini. Kemudian kesimpulan dan saran. Nah,
Kemudian daftar pustaka ini masih banyak yang harus kami perbaiki karena waktu yang belum cukup. Ini nanti akan kami perbaiki. Nah, jadi inilah kira-kira naskah akademik kami, dan untuk naskah kurikulum kami secara ringkas nanti akan kami sampaikan. Saya serahkan kepada Bapak Anderson sebagai Wakil Kepala Sekolah. Silakan, Pak. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Maka di sini saya coba akan paparkan, coba dimatikan screen dulu. Oke. Baik, inilah naskah saya akan coba paparkan naskah kurikulum unggul SMP Santo Sapiris II Kabanjahe yang berbasis nilai-nilai spiritual dan budaya. Maka di sini langsung saya tunjukkan ke daftar isi yang berisi sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Heri pada 2 minggu yang lalu pada FGD 2 sesi 1, yang mana susunannya kami ikuti rangkaiannya. Namun kami akui secara gamblang memang kami melakukan master mulai dari bab 1 sampai bab 2. Mungkin di bab 1-nya, tapi kalau di bab 2 ada kami ambil pendalaman yang mengarah ke pembentukan visi sekolah. Kemudian di model kurikulum di sini kami masih menentukan model-model kurikulum yang ada yang akan secara khusus di sini nanti akan menentukan jenis atau model yang akan digunakan di SMP Santo Sapiris II Kabanjahe. Dan kemudian di dalam pendidikan, mulai dari tujuan pendidikan dalam pendidikan Katolik, tujuan pendidikan nasional, tujuan pendidikan sekolah, kemudian dia dilanjutkan dengan unsur teladan. Nah, kami baru sampai di unsur teladan yang mana di sini yang kami sampaikan dalam masih sampai di rumusan kompetensi dasar dan meningkatkan. Sedangkan di materi implementasi kami masih mengangkat tentang desain struktur dan desain yang ada 6. Nanti akan saya paparkan di dalam ini. Langsung saja saya akan lanjutkan ke bab 2, di mana bab 1 tadi persis. Ini nanti akan menjadi revisi untuk kami dalam masa dulu. Baik, rumusan visi sekolah ini saya tunjukkan isi dari misi dan visi dari Santo Sapiris sekolah dijalankan. Adapun indikator visi sebagai berikut. Yang pertama, indikator visi itu antara lain berwarna baik, budaya, berilmu unggul, beriman, berpengharapan dalam kasih Yesus Kristus, dan indikator visi antara lain menyediakan pendidik yang pendidikan yang berwawasan nilai-nilai kehidupan dan keindonesiaan. C. Lingkungan yang kondusif untuk perubahan karakter akademik dan pembelajaran. D. Mampu menghadapi tantangan zaman. E. Mampu menjadi teladan dalam sosial. Nah, kemudian di sini kembali lagi kita melihat lewatkan aja itu Pak.
nilai-nilai budaya, baru dan semua budaya. Ini tidak perlu lagi saya anggap, karena ini sudah dijelaskan di dalam naskah akademik juga. Masuk ke model kurikulum, di sini mungkin materi kita masih dijelaskan apa dari bagian kurikulum secara umum, kemudian dan fungsinya yang mungkin secara konkret ya, yang ke core value sekolah itu berbeda. Mungkin ini akan menjadi revisi dalam perbaikannya. Kemudian untuk model desain dan perencanaan ini masih secara umum, literasinya pun masih menggunakan googling. Mungkin ini juga nanti akan menjadi referensi kami untuk perbaikan di naskah kurikulum, perbaikan naskah kurikulum di SMP Santo Saperius II nanti. Saya lanjutkan untuk kekhususannya di tujuan pendidikan. Ini tujuan pendidikan dalam gereja Katolik. Kemudian lanjut aja, ini karena secara umum saya persingkat saja langsung ke tujuan pendidikan di sekolah, yaitu lembaga pendidikan sekolah sesuai dengan pendidikan. Ini juga sama. Saya lanjut saja, mungkin ini karena masih perbaikan lagi nantinya. Kemudian tujuan pembelajaran. Dilanjutkan dengan bab 5, ini struktur keteladanan. Mungkin ini yang lebih spesifik karena ini yang lebih banyak ke fokus diskusi kami tim kemarin. Nah, di sini nilai intinya akal budi, kemudian keutamannya dihubungkan dengan budaya, dihubungkan dengan profil Pancasila. Nah, di tabel ini kami tunjukkan keterkaitannya. Kemudian saya lanjutkan lagi ke relevansi. Nah, ini relevansi ini juga tampak tadi di dalam naskah akademik sekolah. Tidak perlu saya ulang. Berikutnya, pembiasaan penanaman nilai di SMP Santo Saperius II Kabanjai. Di sini ada ditunjukkan hal-hal yang sama juga tadi tentang tata tertib yang ada di SMP Santo Saperius II Kabanjai. Nah, saya lanjutkan ke desain ke bab desain instruksional, yaitu mungkin nanti saya minta bantuan dari Pak Heri untuk kelanjutannya kemana, karena ini kemarin ada clue-clue yang kami ikutin, apa itu penjelasan dari intrakurikuler, kemudian desain instruksionalnya, kemudian jenis-jenis desain instruksionalnya kami coba temukan. Kemudian pas lanjut ke 611-nya, ada 6 yang kami temukan di sini jenis desain instruksional. Kami lanjut ke 611, masuk ke project base-nya. Project base ini kami agak kebingungan kemarin, dari yang 6 model desain instruksionalnya tadi, yang mana yang pakai, apakah memang ada khusus desain instruksional untuk project base, ataukah apakah sudah seperti itu, ataukah memang kita pilih dari 6 model desain instruksional itu yang digunakan sebagai project base. Nah, di situ mungkin pertanyaan untuk kelanjutannya. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan untuk pertemuan kali ini, mohon masukannya. Terima kasih, saya kembalikan ke Suster Cordia sebagai moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sembiring. Bagaimana Pak Heri, Mas ini kita menanggapi dulu
sekolah yang lain. Langsung dulu aja, Suster. Ada suaranya, Mas. Masih mute, masih mute. Sorry, Suster, dilanjut saja. Kami sudah mencatat beberapa hal dan poin pokok dari naskah akademik dan naskah kurikulum dari SMP Xaverius. Untuk kami tidak lanjuti dan kita perdalam bareng-bareng. Nanti selanjutnya ke sekolah berikutnya saja, Suster. Nanti bareng-bareng ya, kita borong. Kita lanjutkan ke SMP Maria Goretti Kabanjahe. Kepada Ibu Ginting, kami persilakan. Ya, terima kasih Suster. Selamat siang pada pengurus yayasan, narasumber kami dan Bapak Ibu guru dan Suster kepala sekolah yang ada di grup kita. Kami dari SMP Maria Goretti akan menyampaikan hasil yang kami kerjakan dari naskah akademik. Yang pertama, langsung saja ya Suster ya. Dari naskah akademik kami, dari daftar isi, ada kami buat kemarin perbaikan. Yang pertama di bab 1, ada terdiri dari 3, latar belakang, tujuan, dan fungsi. Kemudian di bab kedua, ini kami sudah memperbaiki sedikit. Langsung kami buat di sini relevansi, keutamaan, spiritual Santo Yohanes Bosco, spiritual Santa Maria Goretti, dan nilai budaya Karo. Ini ada 3 nilai inti yang kami masing-masing per nilai inti dan keutamaan. Dan dalam setiap keutamaan, setelah kami jelaskan, di sini kami utarakan relevansinya dengan spiritual Santo Yohanes Bosco, Maria Goretti, dengan nilai budaya, kemudian implementasi keutamaannya dalam sekolah. Begitu kami buat sampai nilai inti yang ketiga, yaitu kebaikan hati. Kemudian di bab ketiga, kami membuat sinergi keutamaan spiritual Santo Yohanes Bosco, Santa Maria Goretti, nilai budaya, dengan profil pelajar Pancasila. Baru di bab keempat, kami sudah membuat sebaran kompetensi dasar yang berbasis dari keutamaan dan nilai-nilai budaya. Baru di bab kelima ada penutup, ada simpulan dan saran. Kemudian ada kata pengantar, sini kita lewatkan saja, ini latar belakang yang kemarin kami buat perubahan, ada tujuan, kemudian ada fungsi. Baru di bab kedua, ini relevansinya tadi, kami buat di sini penjelasan tentang nilai inti yang pertama yaitu nalar, kemudian kami masuk ke keutamaan pertama dari nalar yaitu disiplin. Baru kami kaitkan dengan relevansinya dengan spiritualitas Santo Yohanes Bosco dengan beberapa kajian dari spiritual Yohanes Bosco itu sendiri, baru dari kajian spiritualitas Santa Maria Goretti, baru ke nilai budaya. Juga ada kajian-kajiannya. Kemudian diikuti dengan implementasi di sekolah. Begitu kami buat seterusnya, namun ada sedikit kajian kami yang belum lengkap, maka tadi di daftar isi kami belum membuat halamannya, karena masih ada kajian yang belum tepat kami rasa dan masih kami dalam tahap pencarian, jadi daftar isinya tadi belum bisa kami selesaikan. Jadi langsung saja ya Suster ya ke bab ke berikutnya. Ya, karena Bu. kemarin ya naskah akademik tidak banyak perubahan. Di bab ke-3 tadi kita lihat di sini kami sudah membuat sinergi
antara nilai-nilai antara keutamaan-keutamaan, kemudian budaya dengan profil pelajar Pancasila. Kami sudah buat seperti ini dalam tabel. Setiap keutamaan kami juga kaitkan dengan budaya. Ada semua kajiannya dari keutamaan ke budaya, kemudian ke profil pelajar Pancasila, sinerginya. Begitu semua sampai di bab keempat ini kami membuat kompetensi dasar yang kami kaitkan kepada narasumber. Kami membuat kompetensi dasar dengan kalimat seperti ini. Nanti di struktur kurikulum kita bisa lihat lebih luas lagi, lebih banyak lagi atau lengkap lagi. Ini kami membuat kalimatnya apakah sudah seperti ini ataukah nanti bagaimana, karena dari pemahaman kami bahwa kompetensi kita kan menggali keutamaan, kemudian budaya, maka di kompetensi dasar kami menggabungkan itu menjadi sebuah kompetensi dasar. Ini nanti pertanyaan kami untuk narasumber. Kemudian di bab terakhir, ini kami belum membuat simpulan dan saran karena masih ada tadi kajian kami yang belum lengkap. Kemudian kami lanjutkan saja ke struktur kurikulum. Dari bab pertama ini ada landasan kurikulum. Yang pertama adalah landasan spiritualitas. Ini kembali kami pertajam dari spiritualitas Don Bosco dan Maria Goretti. Dalam hal ini sudah kami buatkan ada perbaikan, tambahan, sehingga dari keutamaan Don Bosco dan Maria Goretti kami memilih atau menetapkan keutamaan yang kami gunakan di sekolah ini ada 8. 4 dari nalar, 2 dari agama, 2 dari kebaikan hati. Ini nilai inti dari Don Bosco. Kemudian di landasan filosofis, Bu, belum terganti, Bu. Dari naskah akademik ke naskah kurikulumnya belum terganti. Mungkin ditutup dulu. Kami coba untuk menutupkan. Nah, ya, sekarang share lagi, Bu. Nah, ini udah. Ini ya. Naskah kurikulum unggul Santo Agustinus. Bukan. Bentar. Nah, Ibu share lagi, Ibu. Oh ya Pak. Nggak nampak tadi ya? Ya, tadi masih naskah akademik. Oke. Oh ini Pak, udah Pak? Oh ya, sudah. Oh, berarti saya ulang dari atas Pak, karena tadi belum nampak. Dari bab 1 landasan kurikulum, ini spiritualitas, ini kami perdalam kembali dari Don Bosco dan Maria Goretti. Di sini seharusnya ada tabel untuk keutamaan-keutamaan Santo Don Bosco atau pelindung yayasan, cuman tadi tabelnya sedikit bermasalah, jadi saya pindahkan tadi. Nanti akan saya tunjukkan kembali, kemudian kami pertajam lagi di keutamaan Santa Maria Goretti sebagai pelindung sekolah. Ini kami temukan ada beberapa keutamaan, sehingga dari keutamaan Don Bosco dan Maria Goretti, kami memilih yang menjadi keutamaan sekolah, yang bisa dikatakan kolaborasi keutamaan Santo Yohanes Bosco dengan Santa Maria Goretti. Kemudian di landasan filosofis, ini ada mengenai undang-undang, ini juga ada kami kutip dari filosofis Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan. Kemudian juga sudah kami masukkan filosofis pendidikan dari William Iskandar. Kami kemarin coba cari, ini yang kami dapat, cuman memang bukan dalam bentuk buku, hanya dalam bentuk dari Google, tapi ada beberapa kemarin dari jurnal. Kemudian dari landasan sosiologisnya, ini juga kami sudah ada tambahan. Di sini membahas masih tetap dari kebudayaan Karo. Kemudian di bagian akhir dari landasan ini kami tegaskan kembali, ini yang kami pilih
yang sudah kami tetapkan nilai-nilai budaya dari budaya Karo untuk nilai-nilai budaya atau filosofi budaya untuk menjadi keutamaan di sekolah kami. Kemudian landasan teks ini masih sangat sedikit, rujukannya masih sangat sedikit. Mohon nanti ada saran atau masukan dari narasumber kami. Kemudian di landasan psikologis, ini ada sedikit mengenai psikologis yang kami kutip. Kemudian kami masuk ke teori belajar kognitif. Ini ada beberapa kutipan. Kemudian teori belajar behavioristik. Kemudian teori belajar konstruktivistik. Kemudian yang terakhir teori belajar neuroscience. Ini juga ada beberapa kutipan. Kemudian kami masuk ke bab kedua, yaitu rumusan misi sekolah. Dari kajian keutamaan dan nilai-nilai budaya, kami akhirnya menemukan visi sekolah. Ini yang berbeda dari visi sekolah sebelumnya, visi dan misi sekolah yang sebelumnya. Ini visi sekolah kami rumuskan, terwujudnya lembaga pendidikan yang bernalar, beragama, berkebaikan hati, berbudaya, dan berlandaskan Pancasila. Kemudian di misi, ini ada 5, menanamkan semangat spiritualitas Santo Yohanes Bosco dan Santa Maria Goretti dalam semua kegiatan warga sekolah. Yang kedua, mewujudkan peserta didik yang disiplin, bekerja keras, adaptif, dan mampu bekerja sama sesuai dengan nilai-nilai budaya yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, mewujudkan peserta didik yang memiliki karakter mengampuni dan berbelas kasih, serta jujur dengan nilai-nilai budaya yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Begitu ada seterusnya, mohon nanti koreksi dari narasumber kami, karena kemarin kami sedikit ada hambatan untuk merumuskan misi dan visi sekolah. Kemudian kami masuk ke bab ketiga, yaitu model kurikulum. Dalam model kurikulum ini sedikit ada kutipan yang kami buat, cuman di modelnya ini belum selesai Pak, karena kemarin kami belum menemukan kutipan untuk model pengembangan kurikulum. Kami kemarin berusaha mengambil dari modul kita yang modul 8, cuman belum selesai untuk kami masukkan ke bab ini. Dan juga nanti jadi pertanyaan kami untuk menentukan model pengembangan kurikulum itu bagaimana yang harus kami lakukan. Kemudian di bab keempat ada tujuan pendidikan. Ini sudah ada tujuan pendidikan dalam gereja Katolik. Ini kami ambil dari Konsili Vatikan II, ada di sini sudah kutipannya. Kemudian yang berikutnya tujuan pendidikan nasional yang pertama berdasarkan Undang-Undang tahun 1945. Di sini ada penjelasan. Kemudian Undang-Undang nomor 20 tahun 2003. Kemudian Undang-Undang nomor 20 tahun 2015 ini mengenai SKL, standar kelulusan. Baru kami sedikit ada Merdeka Belajar atau Sekolah Merdeka. Ini juga kutipannya kemarin, baru sedikit. Kemudian di bagian berikutnya ada tujuan pendidikan sekolah. Ini sudah ada kami turunkan dari misi. Dari misi kami turunkan menjadi tujuan pendidikan sekolah, ada sekitar 10. Kemudian ini ke tujuan pembelajaran, ini kami sedikit mengutip apa itu tujuan pembelajaran. Kemudian di sini kami coba menunjukkan seperti yang dalam kutipan di draft kita kemarin, bahwa rumusan kondisi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran yang memuat nilai inti, keutamaan, dan nilai-nilai budaya itu bisa menjadi tujuan pembelajaran di semua mata pelajaran. Ini kami contohkan
dari nilai inti agama, keutamaan disiplin, ini juga yang tadi kami tanyakan, apakah memang seperti ini? Ini khusus di kompetensi dasar. Apakah seperti ini kalimatnya? Kalimat kompetensi dasarnya sudah harus disinergikan atau dikaitkan dengan kajian, keutamaan, dan nilai-nilai budaya. Ini kami sudah membuat salah satu contoh kompetensi dasarnya. Ini indikatornya, ini dari aspek afektif. Kemudian inilah tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran ini dari indikator. Kira-kira seperti ini yang sudah kami buat. Kemudian kognitifnya juga sama, tetap kami kaitkan kalimat kompetensi dasarnya itu dengan keutamaan dan nilai-nilai budaya. Kemudian ini indikatornya, kemudian ini untuk tujuan pembelajarannya yang kami sepakati semua indikator kompetensi dasar dan indikator dalam kurikulum teladan ini digunakan dalam semua mata pelajaran, dan itu dirancang nanti oleh Bapak Ibu Guru dalam RPP-nya masing-masing. Kemudian di bab kelima, ini untuk struktur teladan yang pertama, dari nilai inti nalar, kami juga sudah membuat di sini kaitan mulai dari keutamaan budaya, profil pelajar Pancasila, kemudian standar lulusan. Yang kami sesuaikan kemarin dari Permendikbud SKL nomor 20 tahun 2016. Setiap keutamaan kami sudah dapatkan domain untuk standar kelulusannya dari Permendikbud nomor 20 tahun 2016. Begitu semua sampai nilai inti yang terakhir atau yang ketiga, baru kami lanjutkan ke berikutnya, yaitu perumusan kompetensi dasar dan indikator. Di sini juga sudah kami rumuskan ini dan sudah selesai semua. Cuman sungguh-sungguh karena inilah nanti pijakan kita untuk masuk ke RPP, jadi sungguh-sungguh kami mohon saran dari narasumber, mungkin penguatan, pencerahan, apakah sudah seperti ini yang bisa nanti digunakan atau yang bagaimana. Jadi kami masih sampai di sini, yang bisa kami kerjakan kemarin masih sampai 5.2 perumusan kompetensi dasar dan indikator. Untuk bagian yang berikutnya masih dalam tahap akan kami kerjakan. Ini dari kami, Suster. Terima kasih, kami kembalikan. Baik, terima kasih Ibu Ginting. Kita lanjutkan ke SMP Cinta Kasih Tebing Tinggi.